Dengan cara ngometaun atau berladang, kami menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur dan alam semesta. Tidak hanya kaum laki-laki atau ayah sebagai kepala rumah tangga, kaum ibu pun tidak tinggal diam untuk bekerja di ladang. Hujan pun tiba, lahan telah siap ditanami dengan padi tugal. Kami bergotong royong, saling bantu satu sama lain, dari ladang ke ladang, sampai musim tanam selesai. Pada saat padi berumur 2-3 bulan atau sebelum panen, di sela-sela inilah masyarakat adat Dayak Halong mengadakan acara nimbuk. Kerbau ini dikurbankan selain dimakan, dagingnya juga untuk sesaji. Sama halnya beras ketan ini, ibu-ibu tampak sibuk memasukkan berasnya ke dalam bambu telang atau sambuluh untuk dijadikan lemang. Daging kerbau dan ayam yang telah dipilih untuk sesaji dimasukkan satu persatu ke dalam bulu oleh pelaksana adat, kemudian dimasak di tangga balai penimbukan. Selain itu, kami juga melaksanakan aruh adat di tetangga benua untuk bersih-bersih kampung dari bala bencana seperti wabah penyakit dan serangan hama pada ladang yang telah kami tanam. Panen pun tiba. Petani Dayak memulai aktivitasnya untuk memungut padi-padi yang telah matang. Panen telah usai, kini kami akan mulai memakan hasil panen, tapi tidak sembarangan dan harus melalui ritual nyewa.
tamu undangan tampak sibuk dengan pekerjaan yang telah diserahkan oleh tuan rumah. Ibu-ibu pun mencuci beras untuk dijadikan lemang. Lemang selalu ada di arus adat Dayak Halong. Ini terlihat jelas kesibukan ibu-ibu untuk membuatnya. Selain beras ketan yang sudah dicuci dan dijadikan lemang oleh ibu-ibu, bapak-bapak juga sibuk mencuci beras untuk ngawah atau memasak. Ayam yang sudah disembelih dibersihkan bulunya terlebih dahulu, kemudian dipotong agak kecil serta dicuci sampai bersih. Umbut enau dan kelapa ini untuk campuran daging ayam yang akan dimasak. Ibu-ibu sibuk memeras santan untuk kuah sayur dan pencampur kerak agar terasa lebih enak dimakan di pengawahan. Kalau ladang yang dibikin diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal, maka mereka pun membuat sesaji dan mengantarnya ke kuburan, tentu dengan tata cara nyiwah untuk para mendiang. Sampai di kuburan, semua sesaji ditata dan dihidangkan. Kemudian pewayangan membacakan mantra untuk menyampaikan kepada arwah yang telah meninggal. Selang beberapa saat setelah rombongan berangkat ke kuburan, mereka yang berada di rumah juga makan bersama. Nyiwah ngatet naik tahun telah usai. Kini kami akan melaksanakan buanang sebagai ucapan syukur atas panen yang kami dapat. Para balian dan pelaksana ritual membacakan mantra di depan sesaji yang dipersembahkan. Nyiwah tahun untuk orang yang sudah meninggal dan aruh buanang sudah selesai.
Kini tinggal Aruh Baharin yang merupakan puncak aruh terbesar dan tertinggi atas panen serta kesehatan dan materi yang didapat. Tapi sebelumnya, untuk Aruh Baharin harus menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti pembuatan balai ini. Balai ini dibuat dengan kebersamaan dan gotong royong. Mereka yang membantu pembuatan balai berasal dari berbagai desa dan kampung yang sengaja diundang oleh yang punya hajat. Balai sudah selesai dibangun. Aruh pun akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, selama 5 hari 5 malam. Yang punya hajat sibuk menyiapkan daun enau dan daun kelapa yang diperlukan untuk pembuatan janur sebagai hiasan pada balai dan aksesoris para belian. Sebelum neterawen atau dijadikan hiasan, daun-daun ini ditagas dan disucikan oleh para belian terlebih dahulu. Hari pertama ini, para undangan, baik laki-laki ataupun perempuan, tua juga muda, saling bantu dalam pembuatan janur dan aksesoris lain yang mereka bisa kerjakan. Di hari kedua ini, kami membantu IWW dan mendirikan tiang sanggar dari bambu betung. Dan sesudah ini, balian kelong ngamanta akan dimulai. Wadian kelong dan wadian melemanta atau persembahan serba mentah diaturkan oleh para balian, di mana hasil panen yang belum dimasak diberitahukan kepada Nining Bahtara, penguasa alam semesta. Hewan kurban seperti kambing juga dibawa ke dalam balai, diarak, diiringi persembahan beras dan sesaji lain yang serba mentah. Ngamanta atau sesaji serba mentah telah dipersembahkan. Kini beras dan hewan kurban itu akan dipersembahkan pada malam berikut. Balian ini jatuh sebagai simbol atau sarana untuk bertanya apa yang terjadi di pesta ini. Daun enau yang dianyam ini dinamakan dampak, dan untuk tempat replika manusia serta naga ikan tontor, kepiting, juga ikan lele.
Kaum ibu sibuk mengukur kelapa dengan alat tradisional yaitu goretan. Mereka bergantian mengukur satu persatu. Tampak kesibukan dan canda gurau terlihat di saat mereka memotong daging kerbau untuk lauk dan sesaji. Sesaji telah masak. Kini tamu undangan membantu menata sesaji ke tempat yang telah disediakan. Sebelum makan, balian memberikan sesaji terlebih dahulu kepada leluhur atau adiau. Setelah makan selesai, maka diadakan acara undang adat, yaitu mewartakan aruh baharin yang sedang berlangsung serta sanksi adat bila ada pelanggaran. Persembahan dan sesaji satu persatu telah disampaikan oleh para belian dan penghoyongan. Malam demi malam, hari demi hari, hingga pesta Arau Ganal akan berakhir. Perahu, balai lanting, dampak, ansak basar akan dilarutkan ke sungai sebagai persembahan hasil panen setelah diserahkan oleh para balian. Ansak basar. Nah, anda kalau langsung taruh tatai baro entan. Sebelum dilarutkan ke sungai, sesajinya boleh dimakan. Semua persembahan akan dilarung. Para pohon berharap semoga mendapat rezeki berlimpah, kesehatan, dan berumur panjang. Inilah doa mereka kepada Nining Bahtara, penguasa alam semesta. Ambur.